Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 7 yang solih dan solihah? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ibu Evi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh menurut bahasa adalah bersih dan suci. Sedangkan toharoh menurut istilah adalah suci dari najis dan hadas. Nah, toharoh ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu toharoh dari najis, dan yang kedua yaitu toharoh dari hadas. Pembahasan yang pertama yaitu najis. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Sedangkan najis menurut istilah adalah sesuatu yang dipandang kotor atau menjijikkan yang harus disucikan karena menjadikannya tidak sah untuk melakukan suatu ibadah tertentu. Nah, yang selanjutnya macam-macam najis. Najis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya, air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun yang hanya mengkonsumsi air susu ibu saja. Gimana cara mensucikannya? Yaitu dengan memercikkan atau mengusap air yang suci pada bagian yang terkena najis. Nah, yang kedua yaitu najis mutawasito atau najis sedang. Contohnya seperti air seni, darah, nanah, tinja, dan kotoran hewan. Gimana cara mensucikannya? Dengan membuang najis itu terlebih dahulu, kemudian mencucinya dengan air mutlak sehingga bau, rasa, dan warnanya sudah hilang. Yang terakhir yaitu yang ketiga, najis mughaladzah atau najis berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya yaitu sebanyak 7 kali, salah satunya dengan menggunakan air yang sudah dicampur dengan tanah yang suci. Pembahasan yang kedua yaitu hadas. Hadas adalah keadaan diri seorang muslim yang dapat menyebabkan dirinya tidak suci dan tidak sah untuk mengerjakan suatu ibadah tertentu. Contohnya seperti sholat, puasa, tawaf, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu macam-macam hadas. Hadas terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama hadas kecil, cara mensucikannya dengan berwudu atau tayamum. Yang kedua yaitu hadas besar. Cara mensucikannya dengan mandi wajib yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebab-sebab yang membatalkan wudu atau hadas kecil yaitu yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua, hilang akal atau tidur.
Yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Yang selanjutnya adalah sebab-sebab hadas besar. Yang pertama, haid. Yang kedua, nifas. Yang ketiga, wiladah atau melahirkan. Yang keempat, jima atau berhubungan suami istri. Yang kelima, keluarnya mani bagi laki-laki, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Tata cara toharoh dari hadas. Yang pertama adalah mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Mandi ini dapat disebut juga dengan mandi janabah atau mandi junub. Yang selanjutnya yaitu tata cara mandi wajib. Yang pertama, niat untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Yang ketiga, membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang kedua yaitu wudhu. Wudhu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Tata cara berwudu yaitu yang pertama mengucapkan niat di dalam hati, yang kedua disunnahkan untuk mencuci kedua telapak tangan, berkumur dan membersihkan lubang hidung. Yang ketiga membasuh muka, yang keempat membasuh kedua tangan sampai siku. Yang kelima mengusap sebagian kepala. Yang keenam, disunnahkan membasuh telinga. Yang ketujuh, membasuh kaki hingga mata kaki. Yang kedelapan, tertib. Dan yang terakhir, setelah itu membaca doa sesudah wudhu. Yang ketiga yaitu tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah untuk orang yang tidak dapat menggunakan air karena beberapa halangan. Tayamum dilakukan dengan sarana debu yang suci sebagai pengganti air. Tayamum juga dilakukan jika kita sedang berada di dalam perjalanan. Cara bertayamum dalam kendaraan adalah dengan mengusapkan debu yang ada di dinding kendaraan. Yang selanjutnya yaitu hikmah toharoh. Yang pertama, orang yang bersih akan terhindar dari segala macam penyakit. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhunya akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan sebagian dari iman. Yang kelima, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga mudah dipahami ya anak-anak. Untuk mengakhiri pertemuan sekarang, mari kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.